Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Reno di sini di acara Bincang-Bincang Agent. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Agus dari Agent San Prama. Dan kali ini kita akan cerita-cerita tentang pengalaman Mas Agus selama menjadi agent properti di San Prama. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Mas Agus ya, pengalamannya selama bergabung di San Prama dan apa saja yang didapatkan dan kenapa mau jadi agent properti. Mungkin bisa diceritakan pertama kali terjun di agent properti, Ya. awal mulanya gitu. Ya. Jadi awal mulanya terjun ke dunia properti itu tidak sengaja ya. Jadi awalnya hanya sebelumnya itu saya konsumen istilahnya. Oh, konsumen. Buyer. Oke. Saya sebagai buyer kebetulan saudara mencari rumah, saya ketemu dengan marketing dari San Prama. Kemudian kita survei, terus di situ saya melihat melihat kerja agent kelihatannya kok asik gitu Asik kan. ya. Terus saya coba tanya-tanya ke si agent San Prama itu, kemudian diajaklah ke San Prama. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik. Jadi awalnya rupanya sama sekali tidak mau ya, sama sekali nggak kepikiran untuk jadi agent. Betul. Tapi karena melihat kerjaan agent kayaknya santai ya kan, Asik. bisa kemana-mana, Betul. terus jalan-jalan lah ibaratnya ke Iya, survei betul. rumah ini, survei rumah ini, Betul. kayaknya asik juga ya Asik kan. juga ketemu dengan orang-orang baru yang baru kita kenal. Betul. Gitu. Ya, jadi itu yang mendorong. Yang mendorong saya untuk ikut bergabung. Kenapa nggak dicoba ya kan? Iya, nggak ada salahnya saya coba gitu. Apalagi Kelihatannya mungkin sistemnya nggak mengikat kan. betul. Ya, jadi apalagi freelance. betul, freelance aja. Dan itu bisa nambah masukan juga jadinya Betul, kan. betul. Itu tahun berapa itu? Itu saya awal bergabung itu tahun 2019 bulan ketiga kalau nggak salah ya. 2019 bulan ketiga. Sekarang udah 2020, berarti udah 2020. setahun setengah Udah ya. 1,5 tahun. Hampir 2 tahun. Dan Ya, seorang agent itu kalau udah lebih setahun dan masih bertahan, biasanya ada hal yang bikin dia bertahan. Karena kan jarang kita temuin agent yang sekali terjun terus akan betah sampai bertahun-tahun. Tapi Mas Agus kan bukti ini hampir 2 tahun masih setia sebagai agent. Nah, apa itu yang bisa bikin tetap konsisten Ya. sebagai agent? ya. Jadi alhamdulillah saya udah jalan 2 tahun ini dan Ya. berusaha untuk konsisten. Jadi pada saat awal saya bergabung saya punya komitmen Ya. untuk terus aktif sebagai marketing. Betul. Karena begitu merasakan closing pertama itu ketagihan untuk selalu ingin closing terus tiap bulannya Iya, gitu. iya, betul. Jadi karena udah ngerasain Membuat- hasilnya, iya. jadi pengen terus-terusan. Betul. Kan. Jadi memang Mas Agus ini salah satu agent terbaik di San Prama karena kalau saya boleh sebutkan satu-satunya agent yang paling berproduksi waktu pandemi kemarin ya, waktu COVID Ya, menyerang kita. alhamdulillah. Dan Mas Agus yang paling sering closing pada waktu itu. Dan gak ada alasan ya jadinya ya, orang COVID segala macam tapi kita tetap bisa Iya. produksi. Iya. Tips-tipsnya mungkin. Iya. Pada saat pandemi Covid justru saya kebalikan mungkin ya alhamdulillah juga mungkin awal Covid kita semua sama mungkin merasakan ya konsumen Sepi. menunggu gitu sepi ya karena stay at home semua kan nggak boleh keluar, Takut keluar, takut survei, ya. iya. Cuman memasuki bulan April saya tetap aktif untuk mengiklan, terus aktif untuk merespon calon buyer gitu kan. Alhamdulillah dengan kita memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen tetap mau untuk survei gitu. Dan closing ya. Dan closing alhamdulillahnya. Iya. Dan Mas Agus ini kalau boleh saya bilang dia wilayahnya Bojonggede ya. Iya. Jadi kalau di San Prama itu ada yang nyari Bojonggede pasti nyari yang Mas Agus. Jadi Alhamdulillah. penguasa Bojonggede kalau saya bilang. Bojonggede, Tajur Halang, Tajur Halang, ya, Citayam dan sekitarnya. Iya. Jadi
dua daerah itu yang mungkin Citayam juga termasuk ya. termasuk. Citayam, Tajur Halang, dan Bojonggede. Nah, buat kamu yang mungkin sedang cari rumah daerah tersebut, bisa hubungi Mas Agus nih, Ya, atau kontak boleh. Sanprama ya. Nah, suka dukanya apa sih jadi agent? Pengalaman suka dukanya jadi agent begini, apa namanya, kalau bicara sukanya dulu, kalau Iya. bicara suka itu begitu kita survei, kita jelaskan PK-nya ke buyer itu berminat dan tertarik, kemudian dalam waktu tidak lama closing, itu Iya. itu yang bikin happy, bikin Bikin senang happy ya. ya. Itu untuk apa namanya, dukanya mungkin ada beberapa survei yang penuh perjuangan, istilahnya survei tengah malam, hujan-hujanan, Iya, sampai iya, iya. kejebak apa namanya, tanah lumpur, nggak bisa keluar. Itu pengalaman, mungkin pengalaman dukanya gitu sebagai kita sebagai marketing. Tapi semuanya Gitu. terobati ya, Iya. tertutupi dengan closingnya, alhamdulillah closing. Tapi Iya. ada juga yang nggak membuahkan closing. Ada juga yang udah ibaratnya kita capek dengan perjuangan, cuman tidak closing. Banyak juga. Banyak juga ya. Cuman apa namanya, semua itu kita anggaplah sebagai proses. Jadi apa, kita jangan terus langsung merasa kecewa atau bagaimana. Cuman saya sikapi itu bagian dari proses. Jadi apa, setelah kejadian itu sudah saya ikhlaskan gitu untuk tetap terus berjuang lagi. Karena emang nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Jadi nggak ada yang instan, apapun itu nggak ada yang instan. Karena kalaupun ada yang instan biasanya cepet juga habisnya tuh. Nah itu dia suka dukanya. Nah apa aja yang didapatkan selama jadi agent? Mungkin udah bisa beli ini, udah bisa ini dan sebagai macamnya. Mungkin Ya. udah bangun rumah sendiri ya. Alhamdulillah, 1,5 tahun bergabung di Sanprama, komisi dari closing itu bisa nabung lah sedikit-sedikit gitu sampai terkumpul, istilahnya bisa buat renovasi rumah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi selain jadi agent, Mas Agus ini juga kerja ya? Iya, saya sebagai karyawan juga. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi cuman butuh 2 hari aja untuk jadi best Fokus. agent. Itu nggak semua orang bisa kan? Iya. Jadi Sabtu Minggu khusus untuk agent, sementara Senin Jumat itu jadi karyawan biasa. Iya. Gitu. Jadi nggak ada halangan kalau kita mau maju. Iya. Asal kita bisa ngatur waktunya, semua pasti bisa ya kan? Iya. Nah, selain tadi kan pengalaman dengan konsumen, suka dukanya. Nah, sekarang ceritakan mungkin sedikit mengenai tentang apa teman-teman di Sanprama ini seperti apa sih? Oh iya. Karena kan itu Jadi, juga berpengaruh dalam betul. kita semangat atau enggak. Betul, iya. Dengan teman-teman juga ya. Betul, iya. Jadi begitu saya masuk ke Sanprama itu kesannya sangat welcome gitu ya, teman-teman Sanprama sangat terbuka, mau membimbing saya yang istilahnya Baru. orang baru, awam, begitu awam dunia properti, belum ngerti apa-apa. Cuman masuk, kita diterima dengan baik, dibimbing sampai dengan bisa. Betul. Jadi itu yang sebenarnya jadi poin penting ya kalau kita masuk itu Iya. siapa yang ada di lingkungan kita, Betul. apakah mereka mendukung atau Iya. tidak. Nah, Iya. di Sanprama sendiri juga ada training-training ya Iya. bagi semua mitra baik yang pemula untuk terus bisa jualan atau sukses. Nah, mungkin tuh ada mau ditambahin lagi nggak tips buat teman-teman marketing lain biar tetap semangat jualannya? Ya, tips saya sih begini, paling sederhana. Kita berusaha untuk maju, istilahnya kita punya komitmen untuk bisa. Jadi semua orang bisa jualan. Contohnya saya awal emang awam gitu, terus mau belajar, komitmen, ikuti prosesnya, ikhtiar terus, berdoa, semuanya pasti bisa. Dan mungkin jangan banyak mengeluh kali ya. Ya. Itu demikian bincang-bincang kita dengan Mas Agus, agen properti Sanprama wilayah Bojonggede atau daerah Bogor. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.